Pada tanggal 23 April 2025, Tiongkok diprovokasi oleh Amerika Serikat. Sesuai rencana, kapal Amerika William Lawrence dan kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke milik Angkatan Laut Amerika Serikat, yang memiliki persenjataan cukup untuk menghancurkan seluruh kota, melintasi Selat Taiwan dan mengetuk pintu Tiongkok. Tindakan tunggal ini dapat memicu serangkaian serangan yang akan dibahas dunia selama bertahun-tahun mendatang, dan Anda akan melihat semuanya dalam video ini. Meskipun Taiwan didudukan ke Jepang berdasarkan perjanjian Shimonoseki setelah Perang Cina-Jepang pertama, Tiongkok mengklaim bahwa Taiwan telah kembali ke pangkuan Tiongkok setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tiongkok merujuk pada Deklarasi Kairo 1943 dan Proklamasi Potsdam 1945 yang menyerukan Jepang untuk mengembalikan wilayah yang diambil dari Tiongkok. Amerika Serikat dan mayoritas dunia lainnya tidak menyetujui klaim Tiongkok. Taiwan telah menjadi negara berdaulat selama hampir 1 abad dan tidak dapat begitu saja diserap secara paksa oleh Tiongkok. Selat Taiwan membentang selebar 97 mil laut dan memisahkan Tiongkok dan Taiwan. Secara global, 12 mil laut lepas pantai dapat diklaim oleh suatu negara sebagai wilayahnya. Apapun di luar itu adalah perairan terbuka yang bebas untuk semua. Batas 12 mil laut ini diakui secara internasional untuk Tiongkok dan Taiwan terkait Selat Taiwan. Namun, bagi Tiongkok, jika Taiwan adalah miliknya, maka segala sesuatu yang menghubungkan Tiongkok dan Taiwan juga dianggap miliknya. Seluruh 97 mil laut Selat Taiwan diklaim oleh Tiongkok, tetapi klaim ini tidak diterima secara universal. Untuk memastikan Tiongkok mengetahui hal ini, kapal dan kapal negara lain secara rutin melintasi bagian tengah Selat Taiwan. Oleh karena itu, pada tanggal 23 April 2025, kapal Amerika William Lawrence berlayar di Selat Taiwan. Tentu saja, Tiongkok tidak senang melihat kapal asing di wilayah tersebut. Tiongkok merespons dengan unjuk kekuatan yang dramatis. Dengan cepat, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengerahkan jet tempur J-16 dan J-20, serta kapal perusak tipe 055, untuk menghadapi kapal perang Amerika Serikat. Hal ini seolah-olah telah dipersiapkan sebelumnya. Mungkin memang demikian. Pada tanggal 26 Februari 2025, PLA melakukan latihan terbesarnya di dekat Taiwan dengan mengerahkan 32 kapal perang, 48 pesawat, dan 16 pesawat tanpa awak sejauh 40 mil laut dari pantai Taiwan. Sebanyak 22 pesawat melintasi garis median selat, yang mendorong Taiwan untuk mengerahkan F-16V dan mengaktifkan pertahanan rudal pantai. Pada tanggal 1 dan 2 April 2025, latihan tembak langsung PLA, Straight Thunder 2025A, mensimulasikan blokade yang mengganggu 15% rute pelayaran komersial selama 48 jam. Sebuah insiden mengejutkan terjadi pada tanggal 8 Maret 2025, ketika kapal berbendera Tiongkok, Hang Tai, dengan sengaja memotong 2 kabel telekomunikasi bawah laut di dekat Kepulauan Pinghu. Tindakan ini mengisolasi pulau-pulau terpencil Taiwan selama 72 jam dan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar $200 juta. Di sisi lain, Amerika Serikat telah melakukan survei terhadap kemungkinan teater perang yang dapat pecah. Setidaknya setengah lusin kapal perusak dan kapal penjelajah Angkatan Laut Amerika Serikat telah melintasi Selat Taiwan dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa transit ini dipublikasikan, sementara yang lainnya dilakukan secara rahasia. Ini berarti jumlah kapal yang melintasi wilayah tersebut bisa jauh lebih besar. Dukungan Amerika Serikat kepada Taiwan tidak hanya terbatas pada operasi Angkatan Laut. Pada tanggal 25 Maret 2025, pemerintahan Trump mengumumkan kesepakatan senilai $100 miliar dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company untuk membangun 3 pabrik baru di Arizona. Pada tanggal 15 Januari 2025, delegasi Kongres Amerika Serikat di Taipei yang dipimpin oleh perwakilan Michael S1MCHE Pronunciation menegaskan kembali dukungan bipartisan pasca pemilihan Presiden Taiwan untuk meningkatkan penjualan senjata militer kepada Taiwan. Ini termasuk paket jet X-16 senilai $2,2 miliar dan rudal Patriot PAC-3 yang disetujui pada tanggal 20 Desember 2024. Paket tersebut telah melengkapi Taiwan dengan 66 F-16V dan 200 tank Abrams pada bulan April 2025. Amerika Serikat tidak sendirian dalam mendukung Taiwan. Sebuah koalisi yang kuat berdiri di belakangnya dalam menentang klaim Tiongkok. Koalisi ini mencakup hampir setiap negara di NATO, yang terdiri dari 32 negara, serta negara-negara lainnya. Dari puluhan negara yang bersatu menentang klaim Tiongkok,
Satu negara selain Amerika Serikat berdiri paling teguh, Jepang. Jepang dan Tiongkok hampir tidak pernah sependapat. Sejak akhir abad ke-19, kedua kekuatan Asia ini menolak untuk akur. Perang Tiongkok-Jepang pertama pada tahun 1894 menyebabkan Jepang menduduki Tiongkok selama 5 dekade berikutnya. Faktanya, Perjanjian Shimonoseki yang mencaplok Taiwan dari Tiongkok pada awalnya dilaksanakan oleh Jepang selama pendudukan ini. Jepang baru melepaskan pendudukannya atas Tiongkok setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. 5 dekade penuh pendudukan Jepang atas Tiongkok tampaknya membutuhkan waktu yang lama untuk dimaafkan. Selain itu, Jepang dan Tiongkok juga memiliki sengketa wilayah atas Kepulauan Senkaku yang dikenal sebagai Diaoyu di Tiongkok. Selain semua ini, Jepang dan Amerika Serikat adalah sekutu yang kuat dan sering saling mendukung dalam situasi internasional yang mengharuskan mereka memilih pihak. Jadi, jika konflik pecah atas Taiwan, Jepang kemungkinan besar akan segera terseret ke dalamnya. Oleh karena itu, Jepang juga sedang bersiap untuk perang. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari 7 dekade sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang mengembangkan kapal induk. Setelah kekalahannya, Jepang harus menandatangani perjanjian untuk tidak mengembangkan kemampuan yang melindungi ancaman dan kekuatan di luar pantainya. Militernya harus fokus sepenuhnya pada pertahanan diri. Faktanya, militer Jepang secara resmi disebut Pasukan Bela Diri Jepang. Namun, zaman telah berubah. Komunitas internasional sedang berkobar, dan perang besar bisa pecah kapan saja sekarang. Semua negara harus siap untuk itu. Jepang mungkin perlu melindungi kekuatan di luar untuk mempertahankan sekutunya dengan cara yang sesuai. Ini juga merupakan bagian dari pertahanan diri. Untuk mencapai ini, Jepang memiliki kapal induk Izumo dan kapal induk Kaga, 2 kapal induk kelas Izumo. Masing-masing sepanjang 800 kaki dan berbobot 27.000 ton. Kapal-kapal ini baru-baru ini diubah menjadi kapal induk ringan dan menghabiskan biaya gabungan sebesar 2,4 miliar dolar. Di balik peningkatan yang signifikan, setiap kapal induk sekarang dapat membawa hingga 12 pesawat tempur siluman F-35B dan 8 helikopter. Mereka diperkirakan akan membawa pesawat-pesawat mematikan ini di setiap pelayaran tanpa kekurangan, karena Jepang mengoperasikan jumlah F-35 terbanyak di luar Amerika Serikat, dan mereka berencana untuk menggunakannya. Jadi, panggungnya sudah siap. Saat Taiwan dalam ketegangan, para pesaing sudah bersiap. Tiongkok, Taiwan, dan Amerika Serikat. Sekutu seperti Jepang juga siap dipanggil. Dalam dunia simulasi, yang tersisa untuk memicu konflik besar, mungkin yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua, hanyalah satu pemicu, satu gerakan besar, atau satu keputusan yang salah. Harap tunggu. Kami baru saja mendapat kabar bahwa satu keputusan yang salah telah dibuat dan perang telah dimulai. Ini adalah perang habis-habisan. Negara-negara ini tidak menahan diri. Pada tanggal 23 April, pukul 9.45 pagi, ketika kapal Amerika William Lawrence melintasi Selat Taiwan untuk menegaskan kebebasan navigasi terhadap klaim Tiongkok atas jalur air di kedaulatan Taiwan, Angkatan Laut Tiongkok, yang tidak terkesan dan terprovokasi oleh pelayaran tersebut, mengerahkan 6 jet tempur, 4 pesawat tempur J-16 dan 2 pesawat tempur siluman J-20 MiG T-Dragon. Pada pukul 9.55, J-16 melakukan serangan dengan turun ke kedalaman 400 kaki. Radar mata-mata 1D milik kapal Amerika William Lawrence, yang merupakan bagian dari sistem tempur Aegis, mengunci jet tersebut dan menembakkan rudal SM-6 dengan jangkauan 240 mil yang mengenai satu J-16. J-20 sudah cukup dekat untuk membalas dengan rudal PL-15, yang memiliki jangkauan 120 mil, menghantam massa radar perusak yang mengganggu kemampuan pelacakan. J-16 kedua meluncurkan 2 rudal anti kapal YJ-12 yang berakselerasi hingga Mach 3. Rudal SM-2 perusak mencegat 1, tetapi YJ-12 kedua mengenai, menewaskan 12 anggota awak dan menonaktifkan propulsi. Dengan perusak Amerika sekarang stagnan di air, perusak tipe 055 Cina yang berjarak 30 mil menembakkan rudal YJ-18 ke arahnya. Cius kapal Amerika gagal menembak jatuh rudal tersebut, tetapi pada jarak yang cukup dekat sehingga pecahan peluru masih menyebabkan beberapa kerusakan. Taiwan merespons pada pukul 10.10, mengerahkan 12 F-16V yang dipersenjatai dengan rudal IM-120 AMRAAM dari Pangkalan Udara Halian. Pada pukul 10.20,
Kementerian Pertahanan Jepang mengeluarkan peringatan melalui kemampuan keterlibatan kooperatif Amerika Serikat Jepang dan mengerahkan kapal induk Izumo, yang ditempatkan 200 mil di timur laut Filipina, membawa 10 F-35B dan 6 helikopter anti kapal selam. Kapal Izumo meluncurkan 4 F-35B, masing-masing dipersenjatai dengan rudal IM-120D dan AGM-158 JASM, untuk menyerang J-16 tambahan, dan menjatuhkan 1 J-16 lainnya 150 mil selatan dekat Pulau Mako. Mengerahkan 6 F-35B untuk mengamankan terusan Bashi, yang penting bagi 20% pelayaran global. Pada pukul 10.40, rudal anti kapal tipe 12 dari kapal induk Izumo menenggelamkan fregat tipe 054A Tiongkok yang terlibat dari kejauhan, meningkatkan ketegangan konflik pada pukul 11. Kapal Amerika Ronald Reagan, yang berada 200 mil ke timur, meluncurkan 24 FA-18E Super Hornet dengan IM-120D saat bergabung dengan kapal induk Izumo dan Kaga untuk bergegas menuju kapal Amerika William Lawrence dengan harapan dapat menariknya. Tiongkok mengerahkan pesawat tempur J-15 dari CNS Changdong yang membawa ratusan rudal PL-12. Kemudian, mereka meluncurkan baterai pesisir Haki-9B permukaan ke udara dengan radar semi-aktif jarak jauh untuk menghancurkan pesawat tempur Amerika. Perang terus berlanjut. Jika konflik ini tidak segera dipadamkan, perang ini dapat berkembang menjadi perang yang lebih luas dengan kerugian mencapai 2,5 triliun dolar bagi ekonomi global dan, yang lebih mengkhawatirkan, ribuan nyawa melayang. Mari kita semua berusaha untuk menyelamatkan nyawa ini. Hentikan perang ini sekarang juga dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.